Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yaitu jin dan manusia untuk beribadah kepadanya, untuk mengabdi kepadanya. Hal ini disampaikan di dalam firman-Nya, yaitu di dalam surat Az-Zariyat, surat ke-51, ayat ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya adalah hanya untuk beribadah, menyembah kepada kami, kepadaku. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada kenyataannya di dalam kehidupan di dunia ada dua golongan manusia. Yang pertama ada golongan manusia yang taat kepada Allah, taatullah. Dan golongan yang kedua ada yang membangkang, ada yang tidak beriman, ada yang menolak, yaitu golongannya adalah orang-orang kafir. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, yaitu dalam surat ke-64 ayat At-Taghabun ayat kedua. Walladzi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min alayah. Dialah Allah yang menciptakan kamu wahai manusia, tetapi di antara kamu ada yang kafir, ada yang menolak, ada yang tidak beriman, dan di antara kamu juga ada yang taat, ada yang beriman. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akibat dari yang pertama golongan yang taat kepadanya, yang beriman kepadanya akan menerima kebaikan. Sedangkan golongan yang menolak, yang kafir, yang membangkang, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan azabnya, siksaannya, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, yaitu surat Fatir ayat surat ke-35 ayat ke-7 yang berbunyi, allazina kafaru lahum azabun syadid wallazina amanu wa amilus solihati lahum magfiratu wa ajrun kabir. Artinya allazina kafaru, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, yang tidak taat kepada Allah, lahum, bagi mereka, azabun syadid, siksaan yang sangat dahsyat. Sedangkan bagi orang-orang yang beriman, wallazina amanu wa amilus solihat, dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, lahum magfiratu wa ajrun kabir, bagi mereka akan mendapatkan magfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ajrun, ganjaran atau pahala yang sangat besar, yaitu al-jannah. Sehubungan dengan kita berada di dalam kaitannya sedang melaksanakan ibadah saum, maka kita tahu dan kita sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui Rasul-Nya, yaitu bahwa bagi orang-orang yang saum itu akan mendapatkan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi orang-orang yang melaksanakan qiyamul Ramadan-nya, menghidupkan malam qiyamul Ramadan-nya, malam harinya dengan qiyamul Ramadan atau sholat tarawih, itu juga mereka akan mendapatkan yaitu magfirah. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah saum Ramadan dengan dasar niatnya adalah dasar atas keimanan, kesadaran, ketakwaan, dan juga ingin memperoleh ridho magfirah Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian untuk qiyamul Ramadannya juga sama. Rasulullah menjanjikan, yaitu di dalam sabdanya, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang
semangat melaksanakan qiyamul Ramadan atau salat tarawih dengan dasar iman dan ingin memperoleh ridho dan maghfirah Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, sama akan mendapatkan diampuni dosanya yang telah lalu. Namun dosa-dosa ini adalah dengan catatan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah idadzuni batil kabair, selama dosa-dosa besar dijauhi. Nah, itu salah satu syaratnya. Demikian ikhwatul iman yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Maka kita akhiri dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.